Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Widya Nirwananto. Pada sesi ini, saya akan sharing mengenai sebab-sebab terjadinya kerusakan pada unit alat berat. Sebelum kita lanjut, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar sharing pengalaman ini bisa berkelanjutan. Sebab-sebab bisa terjadinya kerusakan pada unit alat berat pada umumnya dikarenakan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama karena accident, yang kedua karena sistem maintenance, yang ketiga karena sistem pengoperasian unit, dan yang keempat adalah karena medan operasi unit. Dari 4 faktor yang menyebabkan bisa terjadinya kerusakan pada unit alat berat, saya akan sharing beberapa contoh kejadian sebagai berikut. Contoh kasus terjadinya kerusakan pada unit alat berat dikarenakan accident. Di sini ada unit ekskavator Komatsu PC 200-8MO terperosok ke dalam kolam. Kenapa bisa terjadi sampai terperosok ke dalam kolam? Karena pada saat unit ekskavator tersebut melakukan aktivitas perbaikan tanggul di pinggir kolam, tiba-tiba tanah pijakan unit ekskavator terjadi longsor. Akibatnya unit ekskavator terperosok masuk ke dalam kolam. Masuk ke dalam kolam seperti ini. Akibat kejadian ini, kerusakan yang terjadi adalah engine kemasukan air dan harus dilakukan overhaul engine. Setelah engine dilakukan disassembly atau pembongkaran, crankshaft pada connecting rod metalnya tergulung. Jadi crankshaft rusak seperti ini. Akibatnya crankshaft tidak bisa di undersize sehingga crankshaft harus diganti dengan yang baru. Contoh kasus berikutnya adalah terjadinya kerusakan pada unit alat berat dikarenakan accident. Di sini contoh unit dump truck Komatsu HD785-7 terperosok ke dalam kolam. Kenapa bisa terjadi sedemikian? Karena pada saat unit dump truck HD785 tersebut melakukan dumping material di pinggir kolam, tiba-tiba tanah pijakan dump truck longsor. Akibatnya unit terbalik dan masuk terperosok ke dalam kolam. Akibat daripada kejadian ini adalah kerusakan yang terjadi, engine kemasukan air dan engine harus dilakukan overhaul. Setelah engine dilakukan disassembly atau pembongkaran, crankshaft main journal mengalami watermark. Watermark adalah akibat dari terkontaminasi air sehingga struktur materialnya berubah. Dan watermark ini tidak bisa hilang walaupun crankshaft di undersize. Sehingga crankshaft harus diganti dengan yang baru. Contoh kasus berikutnya adalah terjadinya kerusakan pada unit alat berat dikarenakan accident. Di sini ada bulldozer D85 ESS tertabrak dump truck HD785. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena pada saat yang bersamaan, bulldozer D85 ESS melakukan aktivitas perbaikan jalan di hauling road. Perbaikan jalan tersebut, jalannya adalah menurun dan menikung. Pada saat yang bersamaan, HD785 dari arah loading point menuju disposal, dan pada saat melewati jalan yang menurun dan menikung, tiba-tiba hujan sangat lebat. Karena hujan tiba-tiba sangat lebat, akhirnya hauling road menjadi licin dan operator tidak bisa mengendalikan dump truck tersebut. Walaupun dump truck sudah direm, tetap meluncur. Akhirnya ban belakang daripada dump truck menabrak lip cylinder blade pada unit bulldozer D85 ESS tersebut. Akibatnya root cylinder bengkok dan skrat. Dan ini root cylinder
harus diganti dengan yang baru untuk perbaikannya. Contoh kasus berikutnya adalah terjadinya kerusakan pada unit alat berat dikarenakan sistem maintenance. Di sini ada unit ekskavator. Busing pada arm ini mengalami keausan sehingga dudukan busingnya ikut aus. Hal ini dikarenakan karena kurang greasing. Sehingga untuk perbaikan arm ini harus dilakukan reburing. Kasus yang kedua adalah pin bucket mengalami patah. Kenapa pin bucket bisa patah? Karena pertama kurang greasing dan yang kedua adalah end play daripada arm terhadap bucketnya terlalu lebar. Ini yang akan mengakibatkan pin bucket bisa patah. Untuk mengatasi supaya pin bucket tidak patah, maka setiap end play arm terhadap bucketnya itu sudah mulai melebar, harus dipasang sim agar end play-nya sesuai standar dari pabrikannya. Contoh kasus terjadinya kerusakan pada unit alat berat dikarenakan oleh sistem maintenance. Di sini ada unit dump truck mengalami wheel hub crack atau retak. Kenapa? Karena pada saat unit operasi, nut wheel hubnya terjadi kendor atau kurang kencang. Penyebabnya apa? Adalah kebanyakan pada saat setelah selesai melakukan penggantian tire dan setelah di-retok nut wheel hubnya, unit langsung dioperasikan. Hal demikian bisa menyebabkan kadang-kadang nut wheel-nya bisa kendor sendiri. Untuk mengurangi hal tersebut, seharusnya pada saat selesai dump truck melakukan penggantian tire, setelah dilakukan tok terhadap nut wheel-nya, unit operasi setengah jam kemudian setelah operasi, unit ditarik kembali ke workshop dan dilakukan retok atau dikencangkan kembali nut wheel-nya. Ini untuk mengurangi terjadinya kekendoran pada nut wheel. Kasus yang kedua adalah tire meledak. Kenapa tire meledak? Karena pada saat unit beroperasi dengan muatan sering terjadi tire kurang pressure-nya atau tire under pressure. Untuk mencegah terjadinya tire meledak, seharusnya setiap hari atau daily maintenance tire pressure diukur agar tekanannya selalu dalam kondisi standar, tidak terjadi under pressure maupun over pressure. Contoh kasus berikutnya adalah terjadinya kerusakan pada unit alat berat dikarenakan oleh sistem maintenance. Yang pertama adalah ripper beam pada unit bulldozer mengalami patah. Kenapa bisa terjadi ripper beam patah? Salah satunya adalah daily maintenance tidak dijalankan dengan benar-benar. Kalau daily maintenance dijalankan dengan benar-benar, maka pada saat ripper beam mengalami retak sedikit sudah ketahuan dan bisa segera dilakukan rebuilding sehingga tidak akan terjadi ripper beam patah seperti ini. Kasus yang kedua adalah final drape. Hub final drape mengalami keausan. Jadi ini mengalami keausan karena kekurangan oli final drape. Hal itu bisa disebabkan karena floating seal pada final drape mengalami kebocoran dan unit operasi terus tidak ketahuan sehingga akibatnya oli final drape kurang dan terjadilah kerusakan pada hub final drape mengalami keausan yang sangat parah ini. Contoh kasus berikutnya adalah terjadinya kerusakan pada unit alat berat dikarenakan adalah sistem pengoperasian unit. Di sini ada contoh arm pada unit ekskavator mengalami patah. Mengapa arm bisa patah? Karena unit sering melakukan leaching di high wall dengan posisi arm memanjang keluar maksimum. Yang dimaksud dengan leaching di high wall dengan posisi arm memanjang maksimum seperti foto di bawah, di mana ekskavator melakukan leaching di high wall dengan kondisi arm memanjang maksimum. Ini akan menyebabkan bisa terjadinya arm bagian ujung patah.
Contoh kasus berikutnya adalah terjadinya kerusakan pada unit alat berat dikarenakan oleh sistem pengoperasian unit. Di sini bearing swing circle mengalami kausan. Mengapa bisa terjadi begini? Karena unit sering melakukan jack swing. Apa yang dimaksud dengan jack swing? Jack swing adalah unit diangkat dengan cara boom ditekan ke bawah sampai trek terangkat. Pada saat trek terangkat, pada yang bersamaan, unit di steering belok baik ke kiri maupun ke kanan dengan unit tidak bergerak atau belok di tempat. Ini akan mengakibatkan terjadinya bearing swing circle mengalami kausan. Contoh kasus terjadinya kerusakan pada unit alat berat yang berikutnya dikarenakan oleh sistem pengoperasian unit adalah sering terjadi unit dump truck slip atau amblas di front loading. Untuk mengatasi tersebut, unit dump truck dipaksa bergerak maju sambil didorong dari belakang dengan unit lain. Pada contoh foto ini adalah unit dump truck dipaksa bergerak maju sambil didorong dari belakang dengan unit ekskavator. Hal ini akan berakibat diferensial akan mengalami kerusakan di mana gear set pada diferensial pecah, seperti foto sebelah bawah kanan. Contoh kasus berikutnya adalah terjadinya kerusakan pada unit alat berat dikarenakan sistem pengoperasian unit. Di sini seng ripper pada unit bulldozer mengalami patah. Kenapa bisa patah? Karena pada saat unit bulldozer melakukan ripping sambil steering, ini akan bisa mengakibatkan seng ripper patah. Kenapa bisa seng ripper patah? Karena material seng ripper adalah sangat keras tetapi tidak lentur, sehingga pada saat bulldozer melakukan aktivitas ripping sambil di steering belok, maka yang terjadi adalah seng ripper seolah-olah dipaksa untuk membengkok. Dan karena bahan material seng ripper tidak lentur, akibatnya seng ripper akan mengalami patah seperti foto sebelah kanan. Contoh berikutnya adalah terjadinya kerusakan pada unit alat berat dikarenakan oleh medan operasi unit. Di sini unit ekskavator apabila sering beroperasi di medan yang berlumpur, maka lumpur akan masuk melalui sela-sela di bawah track frame dan lumpur tersebut akan mengumpul dan menempel di recoil spring. Lama-kelamaan lumpur yang menempel di recoil spring akan mengeras seperti batu seperti ini. Akibatnya, kalau sudah lumpur mengering dan mengeras seperti batu, pada saat unit operasi atau front idler terkena benturan, maka tension spring tidak bisa bekerja maksimum karena di sela-sela spring sudah terganjal lumpur yang mengeras seperti batu. Akibatnya recoil spring akan mengalami patah seperti foto sebelah kanan. Contoh kasus berikutnya adalah terjadinya kerusakan pada unit alat berat dikarenakan oleh medan operasi. Apabila unit dump truck dengan muatan melewati jalan yang berundulasi atau yang bergelombang, bisa berakibat rear suspensi akan sering mengalami low pressure. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena pada saat unit dump truck dengan muatan melewati jalan yang berundulasi atau bergelombang, rear suspension akan sering mendapatkan impact load atau beban kejut, sehingga lama-kelamaan gas nitrogen yang ada di rear suspensi akan mampu menembus keluar lewat seal. Akibatnya kekurangan gas nitrogen dan terjadilah low pressure pada rear suspension. Demikianlah sharing pengalaman ini saya sampaikan, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Sebelum kita akhiri, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.